Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan tugas teknik keuangan proyek dengan judul Evaluasi Efisiensi Anggaran dalam Manajemen Proyek Konstruksi dengan identifikasi pemborosan dan strategi optimalisasi biaya. Baik, untuk pendahuluannya, presentasi ini akan membahas evaluasi efisiensi anggaran dalam manajemen proyek konstruksi dengan fokus pada metode pengumpulan data, analisis hasil, dan rekomendasi untuk perbaikan. Eh, di sini saya mengambil tema dengan judul evaluasi efisiensi anggaran dalam manajemen proyek konstruksi dengan studi kasus pembangunan gedung Ponpes Al-Islahiyah Mojok Kediri. eh, eh, untuk latar belakangnya, efisiensi dalam manajemen anggaran proyek konstruksi merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan suatu proyek. Dengan pengelolaan anggaran yang tidak optimal dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, keterlambatan penyelesaian, dan biaya tambahan yang tidak terduga. Dalam konteks pembangunan gedung Ponpes Al-Islahiyah Mojokediri, evaluasi anggaran diperlukan untuk mengidentifikasi potensi in- inefisiensi yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan suatu proyek. Jadi agar proyek suatu bisa lancar, perlunya mengenai efisiensi anggaran. Itu. Kemudian untuk tujuan penelitian dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi anggaran dalam proyek pembangunan gedung ini, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan kendala di lapangan. Yang kedua, mengevaluasi kinerja anggaran dengan menggunakan metode EVM atau Earned Value Management untuk menilai apakah proyek mengalami pemborosan atau berjalan sesuai anggaran yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi optimalisasi anggaran berdasarkan data proyek yang diperoleh untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana konstruksi. Kemudian selanjutnya yang keempat, memberikan rekomendasi konkret dalam pengelolaan anggaran proyek berdasarkan praktek terbaik dalam manajemen suatu proyek konstruksi. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian bagi perencana proyek untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait perencanaan dan alokasi anggaran yang efisien dalam proyek konstruksi serupa. Jadi di mana nanti bisa dimanfaatkan untuk proyek yang lainnya. Kemudian bagi manajer proyek untuk menawarkan wawasan mengenai faktor-faktor utama penyebab pemborosan anggaran dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan. Kemudian, bagi industri konstruksi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya evaluasi kinerja anggaran untuk mencapai proyek yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian eh, untuk deskripsi proyeknya, proyek pembangunan gedung Ponpes Al-Islahiyah Mojokediri merupakan proyek konstruksi berskala besar yang bertujuan menyediakan fasilitas pendidikan berbasis pesantren yang berlokasi di Dusun Taman Sari, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini adalah sebesar 8 miliar 465.900.000 rupiah dengan pembagian biaya sebagai berikut. Dengan 3 lantai, pembangunan gedung ini mencakup berbagai pekerjaan seperti syukuran, arsitektural, plumbing, dan instalasi listrik yang memerlukan perencanaan anggaran yang maka guna menghindari. Dan untuk teknik analisis yang digunakan dengan perhitungan EVM, menghitung nilai PV, EV, dan actual cost, kemudian menentukan cost performance index dan schedule performance index untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran, dan dengan analisis penyebab pemborosan biaya dengan mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan inefisiensi seperti perubahan desain, pengadaan material yang tidak optimal, dan manajemen tenaga kerja yang kurang efisien. Kemudian untuk strategi optimalisasi biaya dengan menggunakan pendekatan value engineering atau FVA
Kemudian dengan Building Information Model atau BIM dan Just in Time atau JIT, prosuremen untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Kemudian untuk analisis dan temuan dengan analisis EVM, evaluasi kinerja anggaran dilakukan menggunakan metode EVM. Dari data proyek yang dianalisis diperoleh hasil sebagai berikut dengan PV sebesar 7 miliar sekian, dengan EV Earn Net Value dengan 6 miliar 500, perkiraan berdasarkan proyek 85%, kemudian dengan actual cost 7 miliar sekian, dengan menggunakan rumus EVM didapatkan nilai CPI dan SPI sebagai berikut. Kemudian untuk identifikasi pemborosan atau cost performance index dengan indikasi proyek mengalami borosan biaya karena nilai CPI-nya di bawah satu. Dengan penyebabnya pengeluaran biaya aktual lebih besar dibandingkan nilai yang telah dikerjakan. Ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya proyek, kemudian potensi pemborosan akibat biaya tidak terduga atau perubahan desain. Untuk identifikasi pemborosan lanjutan, selanjutnya schedule performance index atau dengan SPI sebesar 0,852 atau kurang dari 1, dengan indikasi proyek mengalami keterlambatan dari jadwal karena nilai SPI-nya di bawah 1, dengan penyebab progres proyek lebih rendah dari rencana yang menunjukkan bahwa proyek tidak berjalan sesuai dengan target waktu. Kemungkinan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek seperti keterlambatan material, cuaca buruk, atau tenaga kerja yang kurang optimal. Untuk rekomendasi strategi dari anggaran tersebut dengan penerapan EVM, value atau value engineering adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu proyek dengan mengidentifikasi fungsi penting dan mencari alternatif untuk mencapai fungsi tersebut dengan biaya lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Dalam konteks proyek pembangunan Kompes As Ilahiyah Mojok Kediri ini, penerapan value engineering dapat dilakukan melalui beberapa langkah bagi berikut dengan mengidentifikasi dan memahami fungsi utama dari setiap komponen bangunan, misalnya menentukan fungsi struktural, estetika, dan utilitas dari elemen-elemen tertentu. Kemudian yang kedua, dengan mencari alternatif material atau metode konstruksi yang dapat memenuhi fungsi yang sama dengan biaya lebih efisien, dengan mempertimbangkan penggunaan bahan lokal yang lebih murah namun memiliki kualitas setara. Kemudian menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari setiap alternatif yang diusulkan, termasuk analisis biaya dari siklus hidup atau life circle cost untuk memastikan penghematan jangka panjang. Kemudian untuk yang selanjutnya, mengintegrasikan alternatif terpilih ke dalam desain dan proses konstruksi, serta memastikan semua pemangku kepentingan memahami dan mendukung perubahan tersebut. Kemudian untuk pemanfaatan BIM adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan model digital 3 dimensi bangunan yang mencakup informasi detail mengenai komponen fisik dan fungsional. Pemanfaatan BIM dalam proyek ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Dengan BIM memungkinkan identifikasi dan resolusi konflik antar disiplin, misalnya antara struktur dan mekanikal, sebelum konstruksi dimulai, mengurangi risiko perubahan desain yang mahal. Kemudian, dengan informasi yang terintegrasi, BIM dapat menghasilkan estimasi biaya yang lebih akurat dan relevan, membantu dalam pengendalian anggaran agar estimasi biaya yang lebih akurat. Kemudian, kemampuan untuk memvisualisasikan proyek secara keseluruhan dengan membantu pemangku kepentingan dalam memahami ruang lingkup dan detail proyek dengan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan untuk implementasi just in time adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dengan menerima barang hanya saat dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam konteks proyek konstruksi, penerapan JIT procurement dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemasok dengan menjalin komunikasi yang erat dengan pemasok untuk memastikan pengiriman material tepat waktu sesuai jadwal produksi,
Kemudian perencanaan kebutuhan material dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk merencanakan dan memprediksi kebutuhan material secara akurat, kemudian menghindari kelebihan stok dan pengaturan logistik agar lebih efisien dengan mengoptimalkan proses pengiriman dan penanganan material di lokasi proyek untuk minimalkan waktu dan biaya. Dan untuk optimalisasi manajemen tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam biaya proyek konstruksi. Dengan optimalisasi manajemen tenaga kerja dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan dengan menyediakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja. Kemudian penjadwalan kerja efektif dengan menerapkan sistem penjadwalan yang fleksibel namun terstruktur untuk memaksimalkan output dan mengurangi waktu itu. Dengan sistem insentif, memberikan insentif berbasis kinerja untuk mendorong motivasi dan efisiensi kerja. Sebelum kita bahas kesimpulan, mungkin saya bukakan data laporan dan perhitungannya terlebih dahulu. Saya buka ke yang satunya. Untuk laporannya, ini untuk laporan tugas berupa laporannya dengan judul yang tadi, evaluasi efisiensi anggaran dalam manajemen proyek konstruksi. Ini untuk latar belakangnya, tadi sudah sedikit saya jelaskan yang ada di PPT. Kemudian ini untuk tujuannya, manfaatnya, untuk metodologi teknik analisis data sudah ada, dan untuk bagian aliran seperti ini dengan mengidentifikasi rencana proyek, kemudian pengumpulan data kinerja melalui penghitungan plan PV dan hitung actual cost, kemudian evaluasi kinerja proyek, menghitung cost performa index dan menghitung schedule index, kemudian membandingkan dengan target, apakah ada selisih, kemudian ada pengurangan, kemudian menentukan varian biaya CV dan jadwal atau SV, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab, kemudian analisis dampak terhadap anggaran, selanjutnya menentukan tindakan korektif agar lebih efektif, kemudian implementasi dan pemantauan bagaimana antara sebelum dan sesudah, apakah ada perkembangan maupun peningkatan, kemudian laporan hasil selesai. Ini untuk analisisnya, analisis dengan EVM, kemudian untuk identifikasi pemborosan dengan CPI, DPI dan SPI. Kemudian untuk lokasinya tadi yang berada di Ponpes Asli Al Islahiyah Mojo Kediri yang berlokasi di Dusun Taman Sari, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ini untuk data proyeknya dengan jangka waktu pelaksanaan selama 25 minggu. Untuk grafiknya, jadi untuk kronologinya seperti ini. Dengan penanganan metode IVM, ini dilaksanakan mulai minggu ke-15 dengan selisih progres keterlambatan sebesar 7,46%. Untuk tabelnya seperti ini. Nanti akan saya bukakan dalam Microsoft Excel-nya, akan lebih detail dan lebih menyeluruh. Kemudian dari tabel di atas, tidak pada hasil seperti ini. Untuk anggarannya sebesar 8 miliar sekian. Jadi untuk jadwalnya ada mulai lantai 1 sampai lantai 3 selama 25 minggu. Ini untuk analisis, hasil analisis melalui analisis schedule atau SV. Bawah lagi ini untuk nilai SPI. Dan ini untuk perbandingan BJW dan BJWS. Nanti akan kita bahas yang ada di file Excel-nya akan lebih detail. Ini untuk tinjauan melalui SV. Ini ada CPI, ada bagiannya lebih jelas. Dan ini pemanfaatan BIM. Jadi dengan mengikuti perkembangan zaman kita lebih enak, lebih mudah agar pelaksanaan proyek menjadi lebih lancar dan lebih stabil dan lebih bagus untuk hasil akhirnya. Untuk hasil teman kesimpulannya,
dari laporan didapatkan nilai CPI 0,833 dan SPI 11 0,852. Faktornya seperti perubahan desain, faktor-faktor seperti perubahan desain, pengadaan materi yang tidak optimal, serta manajemen tenaga kerja yang kurang efisien berkontribusi terhadap pembahasan biaya dan keterlambatan jadwal. Dengan penerapan strategi seperti value engineering, dengan building information modeling, just in time, prosuremen, dan optimalisasi manajemen tenaga kerja terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu dalam proyek konstruksi. Untuk perpustakaannya ini untuk lampirannya ada backup, ada RAP, kemudian ada time schedule, kemudian ini saya lanjut membukakan file Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel ini. Jadi ini untuk file Microsoft Excel-nya saya dapat dari rekanan pelaksana. Jadi ada mulai mulai dari ada perhitungan volume mulai dari lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Kemudian ini ada RAP-nya, ada struktur meliputi persiapan tanah, fondasi, beton, ada arsitektur dan lain-lain. Eh, jadi di sini untuk harga juga sudah ada di analisa mulai dari rekap ini rekapitulasi dari Dinas PU, kemudian asal usul ini dari analisa harga satuan, analisa harga satuan yang berisi mulai dari tenaga, ada bahan, kemudian mulai pekerjaannya apa, terus kemudian untuk harga satuan ini didapat dari material HSPK. Jadi setiap tahun untuk harga pasti ada perubahan baik itu nominal sedikit maupun selisih. Jadi untuk harga material pasti semakin tahun semakin meningkat. Kemudian di sini dari sini didapat RAB. Jadi RAB ini didapat nominal yang tadi dengan sebesar 8 miliar sekian. Kemudian ini untuk rekapannya mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang berisi pekerjaan struktur, arsitektur, plumbing, dan elektrikal. Kemudian dari sini yang di schedule yang direncanakan seperti ini. Jadi dilaksanakan selama 185 hari kalender atau 25 minggu untuk rencana awal schedule didapat normal. Kemudian untuk schedule waktu pelaksanaan kalau lebih seperti ini. Jadi di sini ada schedule rencana, ada realisasi, dan ada percepatan dengan metode EVM. Ini untuk metode EVM yang warnanya biru ini. Kemudian untuk rencana yang tadi dengan garis putus, putus. Kemudian untuk yang realisasi dengan garis lurus, untuk penggunaan EVM yang garis warna biru ini. Jadi untuk dari schedule akhir ini didapat untuk rencana awal pada minggu pertama itu 0,02%, kemudian pas di akhir minggu itu sebesar 100%. Kemudian untuk tahapan realisasi dari jadi pekerjaan di minggu tengah-tengah mulai mengalami keterlambatan, eh, di mana untuk prediksi akhir itu tidak mencapai target 100%, maka dari itu perlunya penggunaan metode EVM agar agar progres bobot berjalan lebih maksimal dan pas waktu akhir bisa terselesaikan tepat waktu. Di mana ini metode EVM dilaksanakan mulai minggu ke-15 sebesar ini. Jadi untuk yang paling minggu terakhir atau minggu ke-25 pekerjaan bisa mencapai progres maksimal atau 100%. Ini untuk schedule akhirnya. Kemudian di sini ada perhitungan EVM dengan ACWP. Jadi ACWP seperti ini. Ini ada pengeluaran pekerjaan, ada pengeluaran bahan, ada overhead-nya segini. Ini ada kumulatifnya. Ini didapat dari data lapangan. Kemudian ini untuk ACWP.
Kemudian ini untuk BCWP, ini untuk bobot didapat dari schedule akhir tadi. Kemudian ini kumulatif bobot tiap minggunya. Ini untuk nilai anggarannya, ini untuk nilai BCWP, dan ini nilai kumulatif BCWP. Dan ini untuk BCWF, BCWS, BCWS. Jadi untuk bobot BCWF didapat dari schedule akhir tadi. Kemudian ini untuk kumulatifnya, ini untuk anggaran proyeknya, ini untuk nilai BJWF ya minggunya, ini untuk kumulatifnya. Jadi didapat pada minggu ke-24 bisa mencapai 1%. Kemudian ini untuk SV dan CV, ini dari tabel yang BJWP tadi. Kemudian ini ada nilai BJWP didapat dari tabel BJWP. Kemudian ini bobotnya, ini BJWS, ini bobot dari BJWS. Kemudian untuk SV dari BJWP dikurangi BJWS, BJWS didapat hasil segini. Ini untuk bobot hasilnya. Jadi dari bobot BJWP kemudian dikurangi BJWS. Ini untuk grafiknya didapat seperti ini. Mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-25. Dan ini untuk CPI dan SPI mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-25 didapat nilai segini. Ada nilai BJP, BJS, kemudian ada SPI. SPI ini didapat dari BJWP dibagi BJWS, kemudian dikalikan 100%. Ini untuk nilainya. Kemudian ini untuk grafiknya seperti ini untuk nilainya. Kemudian ini ada SPI, jadi dengan nilai SPI dan divisi tadi untuk upaya yang digunakan seperti ini. Seperti hanya pada minggu ke-1 evaluasi jadwal awal, kemudian pada minggu ke-10 analisis jabatan kerja, pada minggu ke-20 atau kembali ke sumber daya. Jadi kayak upaya yang diperlukan untuk mempercepat maupun menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan pada minggu terakhir penyelesaian akhir suatu proyek. Dan ini untuk diagramnya seperti ini. Jadi ini diagram pertama satunya, diagram dari ACWP, BJB, dan BJWS. Dan ini untuk diagram SV sama CV seperti ini. Dan ini untuk diagram SPI sama CPI seperti itu. Ini untuk tabelnya. Kemudian kembali lagi ke PPT tadi. Kita lanjut ke kesimpulan hasil PPT ini. Jadi dari penjelasan tadi mulai dari laporan, kemudian ada perhitungan yang ada di Microsoft Excel, didapat kesimpulan analisis yang saya sudah dapat kesimpulan dengan analisis yang dilakukan terhadap proyek pembangunan gedung Ponpes AS Islahiyah Maju Kediri mengidentifikasikan adanya inefisiensi anggaran yang signifikan ditandai dengan nilai cost performa index atau CPI sebesar 0,833 dan schedule performa index SPI sebesar 0,852 dari faktor-faktor seperti perubahan desain, pengadaan materi yang tidak optimal, serta manajemen tenaga kerja yang kurang efisien berkontribusi terhadap pemborosan biaya dan keterlambatan jadwal. Penerapan strategi seperti value engineering, building information model, just in time, remen dan optimalisasi manajemen tenaga kerja yang terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu dalam proyek konstruksi. Jadi di mana proyek tersebut yang sebelumnya dari progres rencana itu lancar, terus kemudian pas saat pelaksanaan diprediksi pada waktu akhir nanti pada minggu ke-25 tidak akan selesai 100%, maka dari itu pas waktu minggu di tengah-tengah diperlukan maupun digunakan metode IBM agar di progres atau minggu ke-25 itu proyek bisa terlaksana selesai 100%. Kemudian untuk implikasi manajerial bagi manajemen proyek, temuan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek. Implementasi value engineering dapat membantu dalam memilih alternatif desain dan material yang lebih ekonomis tanpa
mengorbankan suatu hal yang lainnya seperti itu. Kemudian sebelum sebelum saya akhiri mungkin satu satu pantun biar lebih fresh, biar kita tidak tegang. Jalan-jalan ke kota Kediri, singgah sebentar beli durian. Proyek molor tak dapat kendali, sebab jadwal tak sesuai rencana berjalan. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi sekarang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Indra.